Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penganggu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, Ibu Dr. Andes Hajah Indri Kartika, SE, MSI, AKJA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Khairul Amar, nomor induk mahasiswa 314020000291. Saya sebagai seorang mahasiswa semester 3 jurusan akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Accounting Change and Error Analysis atau perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Jenis-jenis perubahan akuntansi. Jenis perubahan akuntansi ada 3, yaitu yang pertama, perubahan prinsip akuntansi. Perubahan dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya. Yang kedua, perubahan estimasi akuntansi. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari informasi baru atau diperolehnya pengalaman tambahan. Yang ketiga, perubahan entitas pelaporan. Perubahan dari pelaporan sebagai suatu jenis entitas ke jenis entitas lainnya. Sifat-sifat perubahan akuntansi. Yang pertama, perubahan bersifat kumulatif. Dalam perubahan kumulatif, perusahaan melaporkan efek kumulatif dari perubahan dalam laporan laba rugi tahun berjalan sebagai item tidak teratur. Kumulatif efeknya adalah perbedaan dalam pendapatan tahun sebelumnya antara yang baru diadopsi dan metode akuntansi sebelumnya. Efek perubahan pada sebelumnya penghasilan tahun hanya muncul di laporan laba rugi tahun berjalan. Perusahaan tidak mengubah laporan keuangan tahun sebelumnya. Yang kedua, perubahan bersifat kumulatif. Dalam hal ini dan situasi tertentu, perubahan prinsip akuntansi dapat ditangani secara retroaktif. Penyesuaian retroaktif atas laporan keuangan yang disajikan dibuat dengan menyusun kembali laporan keuangan tahun sebelumnya atas dasar yang konsisten dengan prinsip yang baru diadopsi. Situasi yang membutuhkan pelaporan kembali laporan keuangan dari semua periode sebelumnya adalah yang pertama, perubahan metode akuntansi untuk kontrak jenis konstruksi jangka panjang. Yang kedua, perubahan dari atau ke metode akuntansi biaya penuh dalam industri ekstraktif. Yang ketiga, perubahan atraksiran umum ekonomis aktiva tetap. Perubahan dalam prinsip akuntansi. Yang pertama, perubahan dalam prinsip akuntansi adalah perubahan dalam penggunaan suatu prinsip akuntansi yang lazim yang digunakan dalam periode sebelumnya. Istilah prinsip akuntansi di sini mencakup juga metode-metode yang digunakan. Perubahan dalam prinsip akuntansi ini dapat terjadi karena perusahaan mempunyai beberapa alternatif metode untuk penerapan suatu prinsip. Sebagai contoh, perubahan metode penyusutan dari saldo menurun berganda ke penyusutan garis lurus. 3 pendekatan berikut telah disarankan untuk melaporkan perubahan prinsip akuntansi, yaitu yang pertama, pelaporan perubahan pada periode berjalan. Pengaruh kumulatif adalah perbedaan laba tahun sebelumnya antara metode baru dan metode lama. Yang kedua, pelaporan perubahan secara retrospektif, yaitu penyesuaian retrospektif atas pelaporan keuangan akan menyusun kembali laporan keuangan tahun sebelumnya. Yang ketiga, pelaporan perubahan secara prospektif. Di masa depan, pada pendekatan ini hasil yang telah dilaporkan sebelumnya biasanya tidak diubah. Saldo awal tidak perlu disesuaikan. Syarat dalam melaporkan perubahan prinsip akuntansi. Yang pertama, sifat dan alasan perubahan prinsip akuntansi tersebut. Bagian ini harus menyerahkan penjelasan mengenai kelebihan prinsip akuntansi baru tersebut. Yang kedua, metode penerapan perubahan tersebut yang deskriptif. Informasi periode terdahulu yang telah dikoreksi secara retrospektif. Pengaruh perubahan tersebut terhadap laba operasi yang berlanjut, laba bersih setiap item dalam satu bagian yang ikut berpengaruh, dan setiap nilai per saham yang terpengaruh dalam periode berjalan dan dalam setiap periode terdahulu yang terkoreksi secara retrospektif. Yang kedua, perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi atau perubahan dalam taksiran-taksiran akuntansi. Dalam hal ini taksiran tidak
dibuat dengan sebaik-baiknya tetapi ternyata tidak tepat, maka perubahan-perubahan yang dibuat sebaiknya dibebankan pada periode berjalan dan periode-periode yang akan datang. Periode-periode yang lalu tidak perlu diubah karena perubahan taksiran baru diketahui pada periode berjalan. Bertentangan dengan kepercayaan larangan banyak orang, informasi akuntansi tidak dapat diukur dan dilaporkan secara telat. Perubahan yang terjadi sebagai hasil dari informasi dan atau pengalaman tambahan. Misalnya, perusahaan dapat mengubah taksiran masa manfaat aset yang dapat didepresiasi. Perubahan estimasi akuntansi. Berikut adalah contoh pos-pos yang memerlukan estimasi atau taksiran akuntansi. Piutang tak tertagih, persediaan barang usang, kewajiban untuk biaya garansi dan pajak penghasilan, perubahan metode penyusutan, masa manfaat dan nilai aset, periode yang diuntungkan oleh biaya yang ditangguhkan, cadangan mineral yang dapat dipulihkan. Perusahaan tidak dapat melihat kondisi dan peristiwa di masa depan dan dampaknya dengan pasti. Oleh karena itu, estimasi memerlukan pelaksanaan penilaian. Estimasi akuntansi akan berubah ketika peristiwa baru terjadi, saat perusahaan memperoleh lebih banyak pengalaman, atau saat memperolehnya informasi tambahan. Perusahaan melaporkan perubahan estimasi akuntansi secara prospektif, yaitu perusahaan sebaiknya tidak menyesuaikan hasil yang dilaporkan sebelumnya untuk perusahaan estimasi. Contoh soal perubahan estimasi akuntansi atau penambahan taksiran akuntansi. Mesin harga perolehannya 200 juta rupiah, umur ditaksir 8 tahun. Tanpa nilai residu pada tahun keempat, mesin mengalami perbaikan dengan pengeluaran sebesar 20 juta rupiah. Akibat perbaikan ini, mesin mengalami perpanjangan umur ekonomis 2 tahun. Apabila depresiasi tahun sebelumnya perbaikan direvisi, maka yang pertama akumulasi depresiasi akhir tahun keempat. 4 dikali 20 juta rupiah sama dengan 80 juta rupiah. Nilai buku akhir tahun keempat, harga pokok dikurangi akumulasi depresiasi. 200 juta rupiah dikurangi 80 juta rupiah sama dengan 120 juta rupiah. Harga perolehan total 200 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah sama dengan 220 juta rupiah. Umur ekonomis menjadi bertambah 10 tahun. Akumulasi depresiasi akhir tahun keempat sama dengan 220 juta dibagi 10 dikali 4 sama dengan 88 juta. Kenaikan nilai buku pada akhir tahun keempat sama dengan 120 juta rupiah dikurangi 88 juta rupiah sama dengan 32 juta rupiah. Jurnal koreksi, akumulasi depresiasi mesin didebit sebesar 32 juta rupiah, laba ditahan dikredit sebesar 32 juta rupiah. Yang ketiga, perubahan entitas pelaporan. Perubahan entitas pelaporan atau perubahan dalam kesatuan usaha. Yang dimaksud dengan kesatuan usaha adalah bahwa sebuah perusahaan yang harus dipandang sebagai suatu kesatuan usaha yang terpisah dari pemiliknya dan juga dari perusahaan-perusahaan lainnya. Konsep kesatuan usaha menyatakan bahwa setiap kesatuan usaha harus membuat akuntansi perusahaan yang terpisah. Karena suatu perubahan akuntansi yang terjadi pada laporan keuangan yang sebenarnya melakukan laporan dari entitas pelaporan yang baru selama semua periode. Contoh perubahan entitas pelaporan. Yang pertama, menyajikan laporan konsolidasi sebagai pengganti pernyataan masing-masing perusahaan. Yang kedua, mengubah anak perusahaan tertentu yang merupakan kelompok perusahaan yang mana entitas menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Yang ketiga, mengubah perusahaan yang termasuk dalam laporan keuangan gabungan. Yang keempat, mengubah metode biaya, ekuitas, atau konsolidasi untuk anak perusahaan dan investasi. Dalam hal ini, perubahan dalam entitas pelaporan tidak dihasilkan dari penciptaan, penghentian, pembelian, atau disposisi anak perusahaan atau unit bisnis lainnya. Kesalahan akuntansi dalam pelaporan keuangan adalah kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan matematis, kesalahan prinsip akuntansi, atau kesalahan penyalahgunaan fakta yang ada pada saat laporan keuangan disusun. Kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan juga karena ada hal lain yang terjadi, misalnya adanya transfer data author sistem yang banyak input data secara manual. Input data secara manual, input data ke platform offline atau pengguna perangkat lunak kurang tepat.
Macam-macam kelompok kesalahan akuntansi. Yang pertama, kesalahan dalam laba rugi. Yang kedua, kesalahan dalam neraca. Yang ketiga, kesalahan dalam neraca dan laporan laba rugi. Pertama, kesalahan dalam laporan laba rugi. Kesalahan-kesalahan ini hanya akan mempengaruhi penyajian akun-akun nominal dalam laporan laba rugi. Kesalahan-kesalahan yang melibatkan klasifikasi yang tidak benar atas pendapatan atau beban, seperti mencatat pendapatan bunga sebagai bagian dari penjualan, pembelian sebagai beban piutang, ragu-ragu, dan penyusutan sebagai beban bunga. Kesalahan klasifikasi dalam laporan laba rugi tidak memiliki pengaruh terhadap neraca dan laba bersih. Contoh kesalahan yang berdampak dalam laporan laba rugi. Kesalahan dalam pencatatan biaya gaji. Biaya gaji seorang karyawan seharusnya sebesar Rp5.400.000, tetapi keliru dicatat sebesar Rp4.500.000. Akibat kesalahan ini, laba menjadi terlalu besar. Bila buku belum ditutup, dibuat jurnal koreksi. Biaya gaji didebit sebesar Rp900.000, kas dikredit sebesar Rp900.000. Bila buku sudah ditutup, dibuat jurnal sebagai berikut. Laba ditahan didebit sebesar Rp900.000, laba rugi dikredit sebesar Rp900.000. Yang kedua, kesalahan dalam neraca. Kesalahan-kesalahan ini hanya akan mempengaruhi penyajian akun aktiva, kewajiban atau aktivitas pemegang saham. Contohnya adalah klasifikasi piutang jangka pendek sebagai bagian dari investasi, klasifikasi wesel bayar sebagai hutang usaha, dan klasifikasi aktivitas pabrik sebagai persediaan. Contoh kesalahan yang berdampak ke neraca. Pencatatan penerimaan piutang seharusnya Rp9 juta, keliru dicatat sebesar Rp8 juta. Akibat kesalahan ini, kas pada neraca pada periode berjalan terlalu kecil dan piutang usaha terlalu besar. Jurnal pembetulan atau koreksi. Kas didebit Rp1 juta, piutang dikredit sebesar Rp1 juta. Kemudian yang ketiga, kesalahan dalam neraca dan laporan laba rugi. Kesalahan yang paling menyeimbangkan adalah kesalahan yang akan di-offset atau dikoreksi 2 periode. Yang kedua, ada kesalahan yang tidak saling menyeimbangkan, yaitu kesalahan yang tidak di-offset dalam periode akuntansi berikutnya. Baik, sekian, terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, sekian sedikit ilmu dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.